Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini pemirsa, saya mau meninjau Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 terkait sumber daya alam. Nah, sumber daya alam negara Republik Indonesia ini pemirsa telah diatur di dalam undang-undang yang disebut Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba ini pemirsa memberikan konsesi seluas-luasnya kepada pengusaha baik lokal maupun asing, khususnya pengusaha yang berinvestasi di bidang pertambangan. Nah, terkait ini pemirsa, yang akan saya deskripsikan adalah tambang batubara. Ternyata pemirsa, banyak rilis menyebutkan bahwa banyak investor yang bergerak, yang berinvestasi di bidang batubara. Pemirsa, sangat masif sekali, sangat banyak sekali bahwa konglomerat ini yang sukses dari tambang batubara. Karena sangat mudah sekali pemirsa proses industri tambang batubara ini sangat mudah sekali, cukup dikeruk beres. Artinya untuk mencapai hasil yang berkualitas ini dengan sangat sederhana. Maka dari itu keuntungannya juga mungkin besar sekali pemirsa. Maka dari itu banyak investor yang tertarik di bidang tambang. Banyak sekali pemirsa, baik investor lokal maupun investor asing. Nah, ini pemirsa merupakan sebuah negasi dari pasal 33. Karena pasal 33 ini menyebutkan sumber daya alam ataupun kekayaan negara yang berada di bumi ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak ada dalam pasal 33 itu menyebutkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran para pengusaha, tidak ada. Tapi faktanya terbalik pemirsa. Nah, maka dari itu pemirsa, timbul sebuah kausalitas yang sebetulnya ini masalahnya ada di hulu namun dampaknya di hilir yaitu kesenjangan sosial ekonomi karena faktor ketidaksejahteraan yang termasuk belum signifikan. Sementara pemirsa, tugas pemerintah ini ataupun tupoksi negara ataupun pemerintah ini adalah mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu pemirsa, saya sangat berharap sekali kepada leadership ini harus memiliki jiwa empati, jiwa kasih sayang, cinta kasih sayang terhadap rakyatnya. Jangan sebaliknya. Cinta dan kasih sayang kepada para pengusaha. Maka dari itu pemirsa, terjadilah kesenjangan sosial di masyarakat dari faktor ekonomi, bahwa banyak sekali di kalangan kita masyarakat kecil pemirsa mengeluhkan tentang ekonomi, tentang harga-harga bahan pokok yang cukup tinggi, sementara income per kapita masyarakat ini masih rendah. Nah, jika pemirsa pemerintah bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan regulasi yang ada maka kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini secara utuh sumber daya alam ini dikuasai oleh BUMN, itu semestinya seperti itu. Namun entah mengapa juga pemirsa,
Tidak mengapa juga pemirsa jika pemerintah ini dalam mengelola sumber daya alam ini perlu bersinergi dengan swasta, ya, tapi gunakanlah mekanisme yang normatif, gitu. Artinya dalam logika berpikir saya pemirsa, konsesi ini pemirsa jangan terlalu besar diberikan kepada swasta. Jadi tetap ada di wilayah otoritatif BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Ya. Jadi mekanismenya itu harus benar-benar digunakan secara normatif. Bolehlah pengusaha itu diberikan 30% dari konsesi. Ya, kemudian 70%-nya itu dikuasai ataupun diberikan kepada BUMN untuk mengelolanya. Kalau memang pemerintah ini perlu sinergi dalam mengelola sumber daya alam dengan swasta. Tapi kalau menurut saya pemerintah itu secara mandiri, ya, BUMN itu pasti mampu mengelola sumber daya alam karena sederhana sekali proses untuk mendapatkan batu bara itu. Ini terkait batu bara, belum pemirsa tambang-tambang yang lainnya. Karena minerba ini bukan batu bara saja, ya, terkait emas, nikel, mungkin gas dan lain sebagainya dah. Bahkan pemirsa di bidang kehutanan, di bidang perkebunan, ya, kelapa sawit itu konsesinya itu tetap diberikan sebesar-besarnya untuk pengusaha, ya. Nah, ini kan udah merupakan sebuah negasi dari pasal 33 Undang-Undang 45. Maka dari itu pemirsa, saya sangat berharap sekali kepada pemimpin atau pemerintah ataupun presiden yang akan datang nih, ya, tolong undang-undang minerba ini perlu ditinjau kembali dan direvisi. Ya, kalau bisa dikembalikanlah semuanya kepada BUMN yang mempunyai otoritatif terkait sumber daya alam ini. Kenapa saya berharap demikian? Karena saya melihat kepada prioritas tupoksi negara ini, yaitu adalah mensejahterakan. Saya ini dari kalangan masyarakat kecil. Saya sangat sensitif sekali, ya, sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat kecil yang sangat merasakan penderitaan ekonomi. Jadi saya tahu, ya, apa yang dirasakan rakyat kecil ini. Selama ini banyak di kalangan kita rakyat kecil mengeluhkan tentang ekonomi, ya, mengeluhkan tentang penghasilan, mengeluhkan tentang masalah sulitnya untuk mencari kerja, sulitnya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini adalah kausalitas dari apa yang terjadi di hulu, ya, karena apa yang terjadi di hilir ini diakibatkan karena di hulunya ini bisa jadi manajemen di hulu ini masih belum bisa disusun secara sistematis. Jadi kalau boleh bahasa sederhananya, di hulu ini masih amburadul, carut marut gitu kan, istilahnya seperti itu. Maka dari itu sangat berdampak sekali kepada apa yang terjadi di hilir. Tentu yang sangat prioritas adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kita dengar dari statement Mahfud MD dari bidang tambang saja katanya ini, ya, rakyat Indonesia ini semestinya dapat gaji 20 juta tanpa kerja katanya. Apalagi kalau mendengar statement seperti ini, pemirsa, sangat dirasakan sekali oleh rakyat yang termarginalkan, ya, bahwa ini adalah menjadi sebuah utopia rakyat kecil, ya, jika mendengar statement Pak Mahfud MD ini, ya, terkait batu bara ini. Jika konsesinya dikuasai oleh BUMN secara murni, secara utuh, maka rakyat Indonesia akan bisa mendapatkan 20 juta
per bulan tanpa kerja. Dan jika mendengar ini pemirsa, rakyat ini sangat mengelus dada kira-kira kalau menurut saya. Ya, maka dari itu ya, saya sangat berharap sekali dan saya tidak akan pernah bosan mengharapkan kepada leadership baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, saya mengharap semoga bisa mengembalikan konsesi ya Undang-Undang Minerba ini kepada BUMN secara utuh ya, kalau bisa. Dan kalaupun tidak ya, setidak-tidaknya 70% lah konsesi ini dikuasai oleh BUMN dan 30%-nya boleh diberikan kepada swasta seandainya emang pemerintah ini perlu bersinergi dengan swasta dalam mengelola tambang. Nah, seperti itulah pemirsa ya, atas peninjauan saya terhadap Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, yang sebetulnya pasal 33 ini adalah pasal yang paling substansial buat kesejahteraan rakyat. Nah, demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.